Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar untuk kuliah farmakologi untuk temanya adalah lipid. Oke, baik. Selanjutnya, nah tujuannya mempelajari hal ini atau apa yang akan kita pelajari nanti yaitu yang pertama pengertian dari lipid itu sendiri. Apa sih lipid yang kita bahas ini? Yang kedua, jenis-jenis dari lipid ya. Jadi penggolongannya nanti lipid itu seperti apa, dan yang ketiga, kita mengetahui beberapa contoh tanaman dan hewan penghasil produk-produk lipid gitu ya. Jadi ada banyak sekali, tetapi ya nanti hanya untuk contoh aja gitu ya. Nah, titik pentingnya nanti teman-teman adalah di sini dan di sini. Yang paling penting kayak kalau ini bisa dipelajari sendiri. Oke, baik, kita masuk ke yang pertama, pengertian lipid. Ya, abaikan ini. Pengertian lipid. Ya, sekarang silakan teman-teman lihat ini dulu, gambar-gambar di sini ya. Nah, gambar-gambar ini merupakan gambaran dari lipid yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, ada oke, yang punya kayak gini siapa? Atas ini ya. Terus ada lilin, nih ada minyak dengan air yang pisah di sini. Ada minyak dalam botol ini ya yang bawah. Ada ini ya sop yang udah dingin ya. Ada sabun, nih ada phospholipid bilayer dan ada bensin gitu ya. Nah, keseluruhan gambar yang teman-teman lihat di sini ya, semuanya ini termasuk dalam kategori lipid gitu ya. Jadi, wah banyak sekali gitu ya kategorinya. Ada dimulai dari bensin sampai sabun pun di situ juga ada, bukan sabunnya ya, tapi komponen dalam sabunnya itu ada lipidnya. Lalu minyak itu juga lipid gitu ya. Ini sebetulnya contoh yang kurang terlalu tepat ya. Ini sabun karena di sini ada yang sifatnya tidak lipid juga ya. Ya kita abaikan aja lah ini ya. Nah ini. Ada yang lain, contoh-contoh yang lain ya. Nah, kira-kira kesamaannya apa dari keseluruhan gambar ini? Kesamaannya adalah bahwa, oh maaf, ya, kira-kira apa? Silakan dipikirkan. Oke, jawabannya setelah ini ya nanti. Nah, ini yang akan kita bahas nanti ya. Jadi, yang paling penting teman-teman harus ketahui adalah yang ini, dan ini. Jadi lipid itu secara garis besar kita nanti bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama lipid sederhana, yang kedua lipid majemuk atau kompleks, yang ketiga adalah lipid turunan atau turunan lipid ya. Oke, jadi ketika teman-teman sudah lihat berbagai gambar ini tadi ya, nih, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya kira-kira apa ya? Nah, kita lihat pengertiannya dulu. Lipid, ya, pengertiannya adalah mohon maaf, any of the first group of organic compounds, including fats, oils, hormones, and certain component of membranes that are grouped together because they do not interact appreciably with water. Kata kuncinya adalah, yang pertama adalah group together because mereka don't interact appreciably with water ya. Jadi keseluruhan contoh-contoh di atas dan berbagai macam contoh lainnya ya, sekali lagi abaikan yang ini, saya salah ambil contoh ya. Nah, keseluruhan ini itu do not interact appreciably with water, tidak berinteraksi dengan baik ketika kita temukan dia dengan air gitu ya. Ya contohnya kayak misal tawuran antar SMA, oh SMA 1 dengan SMA 2 gitu ya. Nah, anak SMA 1 ketika ketemu dengan SMA 2 gimana? Nggak mau gitu ya. Do not interact principally with SMA 2. Sama ya ketika lipid ini jadi sekumpulan grup dari benda atau zat ya, atau grup ini ketika bertemu dengan air itu nggak mau, nggak suka gitu ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan
kelompok lipid. Jadi kira-kira bagaimana kesamaannya dari semua gambar ini ya? Mereka semuanya tidak terlalu suka atau bahkan tidak suka ketika berinteraksi dengan air. Nah, lipid berasal dari kata lipos ya, bahasa Yunani yang artinya lemak. Sifat lipid ini itu sukar larut air atau sukar larut pada pelarut yang polar atau sukar berinteraksi ya, hidrofobik gitu. Lalu mudah larut dalam pelarut organik atau pelarut non polar, artinya interaksinya mudah dengan pelarut non polar. Dan yang ketiga adalah lipid ini merupakan golongan ester organik ya, secara umum tidak semuanya kan, tetapi ada yang merupakan kalau kita bicara mengenai pembagian yang tadi, maka pengertian turunan ester organik itu nggak masuk karena turunan lipid ini bukan merupakan ester organik, akan tetapi ketika kita bicara yang bukan turunan lipid, ya lipid itu sendiri ya, dalam bahasan nanti itu ini masuk, yaitu golongan ester organik gitu ya. Oke. Nah, ini yang bawah intinya aja ya. Jadi sama ketika kita bicara mengenai mudah larut dalam kelompok organik atau senyawa atau mohon maaf pelarut organik atau pelarut nonpolar, maka lipid ini mudah larut dalam pelarut yang contohnya ada ester, kloroform, dan benzen, aseton gitu ya. Oke, umumnya tidak larut dalam air. Ini enggak larut. Nah, ini merupakan suatu ester ya. Oke, baik. Ya, ini merupakan golongan ester organik. Nanti secara umum building block-nya atau dasarnya itu adalah seperti ini. Perbedaannya adalah yang R ini dan R satunya. Ya, kita lanjut. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari lipid itu sendiri, ya intinya adalah sekumpulan grup dari berbagai macam benda, senyawa dan sebagainya yang mereka tidak suka berinteraksi dengan air. Maka kita akan lanjut mengenai jenis-jenis lipid, dan ini kita akan lanjutkan di video yang kedua.